Kenapa di interminutes? Masalahnya Katanya apa? saya ngelawan. Mbak Mira, tutup no pintu deh Mbak Mira, biar gak ketemu mereka ngomong. Ngelawan kenapa sayang? Saya ngeliatnya di YouTube kata Mbak Delta, di jurnal ada ketemu Mbak Ini YouTube ya, saya langsung kesini. Terus? Iya, langsung maaf, saya di terminin katanya ngelawan. Oke, terus? Ya cuman ini ada WhatsApp-nya gara-gara gini. Jam 6 kan katanya Singsang pamit. Sumi I go out lah. Oke, Mam, aku bilang gitu kan. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Udah 8:30 malam. Mereka belum pulang, nggak ada kabar sama sekali. Dan saya juga nggak berani kan nanya-nanya ya. Saya udah kelaparan. Saya kan punya emang, udah owe-owe gitu. Dan gimana sih kalau kita udah kelaparan? Oke. Terus nggak lama dia ketok-ketok pintu. Ternyata dari Foodpanda. Delivery order gitu. Akhirnya saya lihat, loh kok mie? Ini mah mie yang biasa dia pesen, bukan saya. Saya kan nggak makan mie gitu loh. Terus? Saya langsung make sure. Tapi sebelum saya ini dia udah WA duluan. Sumi, I buy food for you dinner kata dia. Okay. Aku tag foto dong. This is mom noodle. Oh iya, katanya saya sudah terlanjur pesan mie kata dia. Yang Indonesia begitulah. Sorry ya. Memang dia ngomong sorry ke saya. Terus saya bilang, kalau kamu mau masak nasi, ya udah masak aja. Saya pikir udah 10 menit lagi mau jam 9 malam, sudah kelewat kelaparan. Katanya kalau mau makan nasi, masak aja. Gitu. Saya bilang, no need lah, Mam. I'm very hungry now. Aku bilang gitu. Yang ini aja nggak apa-apa. Tapi tolong lain kali kalau seandainya, please next time, if you buy food for me for dinner, just rice. Aku bilang gitu, if you don't mind. Because lihat SMS-mu. Biasanya kan orang itu salah paham dari gaya bahasamu. Teruskan. Terus katanya, tunggu, aku liatin ya di grup aku nih. Terus sambil bicara. Iya, terus kata dia gini, kalau you can go if you want eat rice, kata you can go down with baby lah katanya. Kalau enggak kamu keluar aja sama bayi, kata beli makan lagi. Saya bilang nggak perlu, kata saya. Terusnya ujung-ujungnya dia bilang, mana sih terus? Terus katanya gini, dia bilang, ayah, Mbak Delta telepon? Mbak Delta telepon? Iya, terserah angkat aja. Terus saya bilang, kata saya gini, kita tuh udah terlalu baik ya sama kamu, kata dia gitu kan. Kamu nggak perlu masak, katanya gitu. Kita udah pesenin makan. Mungkin karena emosi juga ya, karena udah kelaparan. Di mana-mana kerja kalau majikan nggak masak ya pasti beliin makanan buat pembantunya. Kalau nggak disuruh masak, kata saya gitu kan. Cuman ngasih taunya lebih awal kalau suruh masak di rumah gitu. Ini cuma gara-gara ini nih. Terus? Habis itu? Nah ini grup kita nih. Nih ini udah bengkak, nggak ada rasanya, amis ayam doang. Terus. Ya saya kan jadi gimana sih, kita udah kelaparan. Terus? Iya, kita udah kelaparan saya posisi ya. Saya juga emak dikasih makan mie yang nggak ada rasanya, yang udah bengkak. Mie itu kayaknya mie noodle ya, mie kuah ya. Udah gitu rasanya cuma bau amis ayam, nggak ada manis, nggak ada asin, nggak ada apa gitu loh. Kita gimana mau makan gitu loh kan? Ya udah akhirnya saya ya keluar kata-kata itu everywhere I work. If employer not cooking, they always buy food for us. Maksudnya untuk pembantunya gitu loh. Kalau enggak kita disuruh masak sendiri di rumah, tapi dengan lebih awal. Saya bilang gitu. Dia bilang katanya kita udah terlalu baik sama kamu. Kita whatever what you say lah. Katanya yang penting kita udah baik sama kamu, kata dia. Saya nggak terima apa-apa, selalu membanggakan diri. Saya tuh udah baik banget loh sama kamu, begitu terus kalau apa-apa. Terus? Ya itu cuma begitu doang. Tahu jam 10:30 pulang. Emang sih saya lihat di bawah panci gede, karena kan dia mau lahiran nih bulan ini, Miss. Panci yang buat masak jahe kayaknya tuh, yang gede gitu dari stainless. Nah, Singsang ngomong, Sumi ya, I know lah katanya, you feel unhappy, we feel unhappy also. It's other no happy lah, kata dia gitu. Don't forcing yourself in here, kata dia. I decide to terminate you lah tonight, katanya. Please you packaging your stuff and I think I process your everything, katanya. You think lah, tiket bla 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 something, kata dia gitu. Just wait here, kata dia. Your room. Aku bilang, dia emang niat banget, pantasan mungkin beli koper saya juga.
Saya bilang, "Sir, don't forget ya, I don't have legit ya, because first time come you throw my legit." "Oh iya, I already pay," katanya. Kalau ada di depan pintu, koper baru. Ya udah, emang satu saya juga emosi ya, nggak ada permisi, nggak ada ngemis-ngemis lagi, saya udah pengen memang keluar gitu loh. Saya bilang, "Oke lah, I packing my stuff," saya bilang gitu. Ya istilahnya kalau memang saya ngelawan apa poco ya. Kenapa baru 4 bulan lagi mau finish di terminate dari awal Berapa aja. lama kamu kerja di situ? 1 tahun 8 bulan. Maret saya udah finish. Maret ini. Cuman ya namanya orang hamil ya mungkin dia capek. Nah akhirnya jam 11:30 tuh saya ngubungin agent saya tuh di WK sih Langkai 12 udah ada yang ngangkat mungkin karena udah malam. Dan mungkin HP inventaris kantor kali ya. Tapi ada satu misman yang saya punya. Jangan nyebut nama siapa-siapa, Mbak. Oh gitu ya. Terus? Terusnya saya bilang ada salah satu ini ya. Staff yang saya simpen pribadi ya, japri saya ke beliau. Terus katanya, saya udah resign dari situ, tapi besok saya kabarin orang staff lah kalau kamu masih di terminate gitu ya. Tahu jam 11:30 lewat ada yang telepon, saya angkat lah di rumah majikan. Terus katanya, "Mbak, saya staff Indonya, Mbak." Katanya namanya ini, gak boleh nyebutin ya. Terusnya, "Oke, kenapa ya?" Saya jelasin seperti tadi kan. "Ya Allah, Mbak, yang sabar. Ya udah, ini saya lagi nunggu uang segala rincian macam kayak tiket, annual bla bla bla, something kayak gaji 1 bulan gitu kan." Akhirnya jam 12 saya suruh keluar. Gitu. Akhirnya saya naik tangkem tuh masih ada sepi banget jalanan mau nangis. Udah bawa koper gede, bawa barang jam 12 malam. Coba bayangin saya jam 12 malam. Sampai pokoknya intinya saya sampai di Yunlong tuh jam 1. Ada salah satu hotel di situ yang saya tahu ya selama saya di sini cuma dia yang ada liftnya. Yang lain hotel lebih murah tapi semuanya tangga. Saya nggak sanggup ya. Motor gede gitu bisa turun bro saya. Dan saya juga lupa kalau itu malam minggu. Begitu saya naik ke atas, liftnya juga udah dimatiin. Saya lewat tangga darurat. Saya bilang, "Misi ya, Yofong lah." Aku bilang gitu. Kata diskut kan jelek banget ya. "Oh ya. Terus dia nanya, "Vaksin 1, 2, 3. "Oh oke, scan lah," kata dia. Saya scan. "Berapa?" kata dia. Saya tanya kan, 410. Oke lah, nggak apa-apa. Satu malam 410? Wow. Terus? 410 karena saya udah bingung. Saya mau kemana larinya gitu kan. Di jam udah malam. Akhirnya you can check out 11:30 tomorrow. Oke. Ya udah, akhirnya saya bilang my pack go down ya. Lohoi saya kan tulisnya belepetan. Oh toy Loho ya, lip taka, oh cikiloi up, taka, hau conga, Oke, oh cito ya, lihat di CCTV, oh itu barangmu ya kata dia, kita pakai bahasa sini. Iya, terus saya sama orang situ diantar ke bawah ngambil koper saya gede banget, berat. Ya udah, akhirnya saya keluar sampai jam 1, jam 3 saya telepon sama anak saya, udah cerita lah, nangis lah. Jam 4 saya baru tidur. Jam 9 saya udah keluar dari situ. Ya sampai sekarang jadi kayak apa sih? Ngeblank gitu lah. Kurang tidur. Usuk lah. Oke. Sekarang boleh saya ngomong? Iya. Emosi sesaat menghancurkan masa depan. Iya, betul. Sebenarnya kan nggak ada masalah di situ. Cuman kamu nggak suka makan mie dan mie itu bau, ya udah biarin aja. Kenapa kamu harus ngomong? Saya nggak ngomong. Di situ kan sampean bilang kan supposed to be kayak itu. Kamu itu ngasih tahu majikan, aku itu harus makan rice. Kamu itu butuh pembenaran. Iya. Jadi maksudnya nggak perlu ngomong. Lain kali nggak usah beliin saya nasi, jangan nggak usah makan mie gitu. Dia bukan temenmu, Mbak. Iya. Sampean lupa dia majikanmu. Iya. Aku merasa bahwa majikanmu sudah cukup baik dalam porsi untuk majikan karena dia masih ingat beli makanan buat kamu, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kamu minta. Supposed to be, kamu itu ya ngomong terima kasih, even you don't like it. Jadi kalau kayak gini, memang saya bisa menilai bahwa kamu itu tidak ada rasa bahwa majikanmu itu baik. Yang kamu tahu adalah dirimu sendiri. Kamu tidak melihat orang lain. Bagaimana mereka bereaksi. Saya tidak menyalahkan kamu karena itu semua sudah terjadi. Yang saya bicarakan adalah ke depannya. Apakah itu salah? Ya nggak salah, namanya orang emosi.
Tapi kan kamu yang kehilangan pekerjaan ini gara-gara masalah sepele. Cuman masalah mie kehilangan pekerjaan ya. Jangan ya Allah Mbak, cuma masalah makanan kamu dipecat katanya. Kan saya selalu bilang ayat 1 pasal 1. Tahu nggak? Selalu benar. Nah, sudah tahu itu. Saya kan selalu update loh. Ayat 1 pasal 1, majikan selalu benar. Apakah majikanmu salah? Menurutku ya salah, sudah tahu pembantunya nggak makan mie, suruh makan mie. Tapi wong majikan maha benar. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Dan kamu mencoba mencari pembenaran. Dan kamu itu memaksa majikan agar paham sama kamu. Halo, Iya, iya. dia majikan.